Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa lagi seperti biasanya. Kita membaca diri, kita mengiqra diri, kita mempelajari diri agar betul-betul kita paham diri kita ini, bahwa kita ini datang dari mana dan akan kembali kemana. Nah itu tentu sekali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah atau dari Tuhan, dan semua itu akan kembali juga kepada Allah atau kepada Tuhan. Dan semua itu tidak lain disertai dengan hidup dengan Allah atau dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu itu kita harus pengembalian hak kepada Allah atau kepada Tuhan. Kalau kita tidak kembalikan hak milik hanya Tuhan yang memiliki segala sesuatu itu, maka salahlah manusia, maka kupurlah manusia, maka kafirlah manusia. Nah, disitulah kekufuran dan kekafirannya manusia, karena manusia itu masih beranggapan segala sesuatu itu adalah hak miliknya sendiri. Jika zahir dan batin, luar dan dalam, Rahman dan Rahim, kita itu beranggapan bahwa semua itu adalah milik kita. Apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada alam ini, alam semesta, apa yang ada pada luar diri kita, tidaklah lain. Semua itu adalah pengembalian hak, yaitu hak milik Allah, milik Tuhan segalanya. Itu cara pengembalian hak kepada Tuhan agar tidak ada soal dan jawab kubur, ya. Jangan sampai dipertanyakan oleh Allah atau oleh Tuhan, kemana kau sia-siakan umurmu dan kemana kau arahkan hidupmu. Nah, ini akan dipertanyakan di akhir hayat kita, di akhirat nanti maksudnya. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa kita harus kembalikan hak milik hanyalah kepada Allah, kepada Tuhan segalanya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Maka marilah kita akan membahas apa yang saya utarakan tadi, ya, yaitu semua pada diri sebenarnya. Allah segalanya, ya. Allah segalanya, Tuhan semua, segalanya, yang hidup, yang berkuasa, berkehendak, tidak ada lain. Hanyalah Allah, hanyalah Tuhan, seperti itu. Diingat satu persatu, ya. Jangan diingat maksudnya, ya, segalanya. Jangan diingat satu persatu, ya. Jangan disebut satu persatu. Kumpulkan menjadi satu, tauhidkan menjadi satu, ahadkan menjadi satu, tunggalkan menjadi satu. Nah, itu Allah namanya, itulah bismillah, dengan nama Allah. Nah, seperti itu, ya. Maka kenallah Tuhanmu dengan melalui sifat-sifatnya, ya, dan berpikirlah mengenai alam semesta, ya. Kita harus berpikir mengenai alam ini, ya. Kenapa bisa ada alam ini? Kenapa bisa ada manusia? Dan kenapa bisa ada roh, nyawa, hati, dan jasad, pikiran, akal, daya, nafsu, sperma, opa, darah, daging, tulang pembungkus dan roh, sehingga menjadi berwujudlah manusia, menjadi hiduplah manusia. Nah, itu tidak ada lain, adalah dari Tuhan, untuk Tuhan dan beserta Tuhan. Semua itu yang zahir ini, yang nyata ini, yang terlihat ini, datangnya dari alam semesta. Itulah alam namanya, ya. Segala sesuatu itu alam di dalam diri, yaitu alam sagir namanya. Di dalam diri manusia sudah membawa alamnya masing-masing, ya. Alam yang luas ini, yang nampak, yang terlihat ini, alam kabir namanya. Nah, itu sebenarnya kita beranggapan bahwa alam yang luas ini, yang terbentang ini, yang nyata ini, itu yang kita anggap luas. Sesungguhnya alam di dalam diri kita ini yang lebih luas daripada alam yang nyata terlihat ini sebenarnya. Itulah yang perlu kita perhatikan, ya. Maka kenalah Tuhanmu dengan melalui sifat-sifatnya, ya, dan berpikirlah mengenai alam semesta yang tiada mengenal Allah, ya,
yang tiada mengenal Allah, maka ia tiada mengenal wujudnya. Maka kita tidak kenal rupa kita, wujud kita. Sejatinya wujud kita, rupa kita, wujud alam semesta ini siapa sebenarnya? Segalanya nur, cahaya sebenarnya ya. Yang berwujud, berupa pada diri, pada alam itu adalah cahaya sebenarnya. Maka kembalikanlah hak itu kepada cahaya itu, kepada nur itu, agar hidup ini selalu bercahaya menyinari hidup kita ya, selalu bercahaya dari alam dunia hingga di alam akhir, alam akhirat, alam kematian kita. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, yang ya, yang tiada mengenal wujudnya, tiada mengenal rupa, wujud paras yang indah pada diri kita ini, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuknya Tuhan, petunjuknya Allah, sehingga kita tidak bisa paham akan diri kita ya. Sungguh sayang, seribu sayang orang-orang yang semacam itu, yang tidak paham mengenai dirinya, yang tidak kenal mengenai dirinya ya. Siapa yang hidup, siapa yang wujud, siapa yang berhak, siapakah yang melihat, mendengar, berkuasa, berkehendak dan berkalam pada diri ini? Bukan hanya zahir, zahir dan batin tiada lain, hanyalah Tuhan segalanya. Atas kehendak Tuhan. Begitu caranya ya. Batinnya telah tertutup sebenarnya. Kalau kita tidak paham diri ya, batin kita sudah tertutup, mata hati kita sudah buta sebenarnya ya. Tiada mengenal kejadian dirinya karena kita tidak paham diri ya, tidak kenal diri, sehingga segala sesuatu itu tertutup. Maka butalah mata batinmu, bukalah basiromo, pandangan hatimu ya, pandangan batin kita harus terbuka lebar. Kalau mata hati kita belum terbuka, berarti kita masih tidur sebenarnya. Nah itu, apalagi mengenal Allah, mengenal diri saja tidak kita kenal, apakah lagi kita akan mengenal pencipta kita, sedangkan diri kita sendiri tidak kita kenal. Nah, perlu kita pelajari. Inilah samudra pengenalan ya. Maka pengenalan yang sungguh luas dan luar biasa kepada diri, kepada alam, kepada Tuhan. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Maka marilah kita sama-sama mengenal jati diri kita. Nah, seperti itu ya. Anugerah yang diberikan tidak digunakan jadinya ya. Jika menggunakan anugerah Allah, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, maka hati akan menjadi lemah lembut sebenarnya. Lemah lembut kita, berkasih sayang, murah hati, berhati mulia, saling bahu-membahu, saling rangkul-merangkul, tidak saling membenci, tidak saling mencaci, tidak saling emosi, dan tidak saling membunuh, memfitnah, dan lain sebagainya. Maka kita akan menjadi manusia-manusia yang sadar, yang sabar, yang lemah dan lembut. Karena kita sudah berhati mulia seperti Tuhan, seperti Allah. Nah, seperti itulah pengenalan kita kepada pencipta kita. Maka gunakanlah sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah yang maha rahman, maha rahim, maha kasih dan sayang, murah kasih dan penyayang. Seperti itu ya. Gunakanlah akal dan pikiranmu ya, pendengaran, pelihat serta kalammu. Maka gunakanlah mata hati kita, pendengaran batin kita. Bukan telinga yang mendengar, selalu saya katakan ini ya, bukan telinga yang mendengar, bukan mata yang melihat. Sesungguhnya pelihatlah yang melihat kepada dirinya, pendengarlah yang mendengar kepada dirinya. Bukan telinga yang mendengar, bukan mata yang melihat, bukan tangan yang memegang, bukan kaki yang berjalan, bukan badan yang bergerak. Ingat gerakan siapa, kehendak siapa, kehendak Tuhan, tiada lain segalanya ya. Gunakanlah akal dan pikiran, makanya ya, pendengaran, pelihat serta kalammu untuk mengenal alam yang luas ya, sebagai bukti kebesarannya ya, sebagai bukti kebesarannya Tuhan, kebenarannya Allah, untuk mencapai iman dan takwa. Kalau kita sudah kenal segalanya, paham semuanya, maka kita akan bertakwa, akan takut kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Percaya dan takut kepada Allah ya, kepada Tuhan, maka manusia akan selalu mendekat kepada Tuhannya ya. Maka kita akan selalu mendekat kepada Tuhan, kepada pencipta kita. Maka kalau kita menjauh ke dengan Tuhan, maka kita tidak akan dikenal untuk selama-lamanya ya. Kita harus paham diri, kita harus kenal diri ya. Nah, itulah cara-cara pendekatan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah ya, yang sudah sampai kepahamannya ke makom mahabbah, yaitu
makam cinta kasih sayang ya yang tinggi dan luar biasa ya. Kalau kita sudah paham ya, maka sampailah ia ke Sidratul Muntaha, maka sampailah pengenalan kita kepada Allah ya. Allah nyata, Allah serta pada diri. Allah itu nyata, Allah itu serta pada diri kita ya. Apapun yang ia miliki atau disayangi, tidak ada yang dapat melebihi cintanya kepada yang maha hidup dan berwujud. Ya, begitu caranya ya. Segala sesuatu yang sudah melekat pada dirinya bukan miliknya lagi. Kembali kepada Allah ya. Milik Allah segalanya. Begitu saja intinya ya. Jiwa dan raga dipersembahkan hanyalah kepada Allah, kepada Tuhan. Nah itu sebagai bukti sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan pemelihara alam semesta. Segala sesuatunya harus kembali kepada pemiliknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan kembalilah kepada Allah. Maka dikatakan dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Begitu. Perhatikan kata pemelihara alam ya. Siapa yang berdiri pada alam itu ya? Siapa yang berdiri pada alam itu ya? Siapa yang wujud pada alam ya? Siapa yang hidup pada alam? Siapa yang berasa-rasa pada alam itu? Siapa yang berhak memiliki pada alam itu ya? Tidak ada lain. Allah segalanya. Kembalikan hak hanyalah kepada Allah ya. Nah, seperti itu cara kita pengembalian kepada Allah ya, kepada Tuhan ya. Ingat ingat talqin ya. Ingat syahadat barzah. Hak. Pengembalian hak milik Allah segalanya. Maksudnya pengembalian hak agar tiada soal dan jawab kubur. Begitu ya. Nah, pertanyaan kubur ya. Mungkar dan nangkir itu tidak ada sebenarnya jika kita sudah mampu dan bisa pengembalian hak kepada Allah, milik Allah segalanya. Begitu maksudnya ya. Manusia lebih mulia daripada malaikat sebenarnya. Kisah akhir hidupnya Ibrahim ya, malaikat Israfil mencabut segala nyawa ya, tunduk dan tidak berani mengangkat kepala dan tiada berani memandang pada Ibrahim. Nah itu kisah nyata ya. Malah kembali menghadap kepada Allah ya. Allah bertanya, kenapa kamu tidak mencabut nyawanya Ibrahim? Ini kata Allah ya. Malaikat menjawab, bagaimana saya mau mencabut nyawanya Ibrahim ya. Allah sendiri ada di sana. Di dalam dirinya Ibrahim maksudnya Allah memerintahkan malaikat mencabut nyawanya Ibrahim. Diulang lagi perintah itu maksudnya ya. Kembali malaikat menghadap kepada Ibrahim dan dan mengucapkan salam ya. Sampai mengucap salam kepada Ibrahim malaikat ya. Lalu berkata, wahai Ibrahim, ini katanya malaikat yang akan mau mencabut nyawanya Ibrahim. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Ini kata malaikat ya. Ibrahim berkata, mana mungkin ada seorang kekasih yang mau menyakiti hati sang kekasihnya. Ini kata Ibrahim ya. Malaikat pun kembali ya. Malaikat pun kembali. Allah berkata, sampaikan kepada Ibrahim ya. Mana mungkin ada seorang kekasih tidak mau mengikuti undangan sang kekasihnya. Ini kata Allah berpesan kepada malaikat ya. Nah, terus disampaikan kepada Ibrahim ya. Sehingga Ibrahim pun pasrah ya. Ya, itu semua sebagai bukti nyata bahwa bagaimanapun dekatmu kepada Allah tetap akan mengalami mati. Maka sekalipun kita sudah menjadi kekasih Allah ya, sudah dekat kepada Allah, sebagaimanapun dekatnya kita kepada Allah, maka pasti akan mati sebenarnya. Nah, itu karena kematian itu adalah jalan yang terbaik untuk kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah maksudnya. Kematian itu adalah jalan yang terbaik untuk menuju kepada Allah. Mati ya, maka matikanlah dirimu ya sebelum mati. Mautu anta qablal maut ya, mati sebelum mati ya. Itulah orang-orang yang telah sampai kepada Tuhannya. Maka orang yang sudah sampai kepada Allah itu orang yang sudah tiada dirinya sebenarnya ya,
sudah tiada dirinya. Tiadakan diri ya, kosonglah diri. Butakanlah diri, bisukan diri. Kita harus butakan diri, bisukan diri, tulikan diri. Tiada gerak dan kehendak diri. Tiada berkemampuan manusia, maksudnya ya. Diri itu adalah dirinya Allah yang wujud sebenarnya dengan sendirinya ya, yang hidup dengan sendirinya ya, yang bernama-nama dengan sendirinya pada alam semesta seisinya, yang berafal ya, yang nyata, yang tajali, terlihat, nampak itu pada alam semesta berikut seisinya, Allah dengan sendirinya maksudnya, pada alam seisinya maksudnya ya. Pandanglah sifat nyata tajalinya Allah pada diri, pada alam. Disitulah tempat kita memandang wujud nyatanya Allah, wujud sifatnya Allah pada alam semesta. Maksudnya ya, roh itu adalah makhluk hidup, yaitu nur sebenarnya ya. Roh itu ya, makhluk hidup sebenarnya itu adalah nur ya. Malaikat yang mengatur cahayanya, malaikat yang mengatur ya melalui otak kecilnya manusia ya. Nah itu menjadi akal bicara, maka dikatakan malaikat itu menyampaikan wahyu kalam ya. Pandangan serta pendengaran. Nah melalui pendengaran ini adalah malaikat sebenarnya ya. Robbi birobbi, roh segalanya ya. Perlakuan roh, perbuatan roh, rohlah yang berkata-kata sebenarnya. Rohlah yang melihat, rohlah yang mendengar, rohlah yang berkuasa berkehendak pada diri zahir. Maksudnya ya, nyawa adalah angin yang menjadi napas hidupmu. Angin yang jadi napas kehidupan kita sehingga kita bisa hidup ya. Yang diratukan pada alam jagat semesta. Nah karena angin ini meliputi sekalian alam, dalam artinya menghidupkan seru seisi alam maksudnya ya. Kalau tidak angin contohnya ya mati kita, tidak ada untuk kita bernapas, begitu maksudnya ya. Puja-pujilah napas hidupmu dengan kata hu ya. Nah itu cara kita memuji hidup kita ya, pada saat tarikan napas ke dalam ya, pada saat kita menarik napas ke dalam, napas penyatuan, napas penunggalan ya. Ya. Maka kalau kita mengatakan hu pada napas kita, pada hidup kita ya, maka kita sudah tergolong orang yang bermusyahadah ya, menyepi, membuktikan kebenaran, termasuk kita sudah menetapkan Allah pada diri kita, begitu. Dan katakan Allah pada hembusan napasmu. Nah, maka pada saat napas keluar kita harus mengatakan Allah. Mengatakan Allah karena kita ini beserta sebenarnya, beserta Allah. Maka dikatakan wajib ain, wajib kita itu merasa beserta dengan hidup dengan Allah ya. Nah karena hidup itu tidak ada lain adalah milik Allah segalanya, begitu maksudnya. Satu kali hembusan napasmu jika merasa beserta dengan Allah, maka 1000 pahala orang-orang yang mati syahid, mati di jalan Allah ya, orang-orang yang dekat kepada Allah maksudnya ya. Jantung hati, kalbu mukminin baitur rahim, hati orang yang bersih ya, tempatnya hidup itu ya. Hati yang bersih serta ikhlas ya, sudah tidak ada yang lain, hanyalah Allah sebenarnya, hanyalah Allah semata dalam ingatan, kehendak, gerak dan langkah. Ingat selalu Allah ya. Nah itu, maka pengembalian hak maksudnya ya. Maka sucikanlah jiwa dan ragamu, pandanglah segala yang wujud pada diri, pada alam. Di situ tempat kita memandang hidup itu ya. Hanyalah Allah semata, jangan adakan yang lain lagi maksudnya. Jangan adakan diri ini. Maksudnya begitu, rasa dan perasaan yang dirasulkan, dirahasiakan, dirasakan, Allah yang menjadi rahasia rasa pada diri manusia. Allah yang merasa rasa, begitu maksudnya ya. Tapi kita ini yang merasa diri kita yang mampu dan bisa merasa ya, berkuasa dan berkehendak ya. Maka hilang jadinya sifat Allah pada diri, begitu. Manusia itu tempatnya menjadi satu, setunggal ya, alam ini ya.
Manusia tempatnya menyatu, maksudnya matahari, mata hati, cahaya ya. Matahari ya, nur pandangan batin, menjadi basiroh, rohlah yang memandang sebenarnya. Roh itu yang melihat, maksudnya ya. Gelapnya rembulan, betapa sedih betapa sedihnya jika tiada mengenal cahaya itu ya. Nah, itu sedih rasanya ya. Nah, purnama yang menyinari kegelapan, cahaya makrifat sebenarnya, cahaya ilmu pengenalan, yaitu pandangan batinmu yang cemerlang sebenarnya. Pandangan hati kita yang harus terang, begitu maksudnya. Pandanglah wujud nur hidupmu pada wujud roh yang sama rupa luar dan dalam. Nah, itulah harus kita pandang pada diri, harus kita tilik pada diri, harus kita baca pada diri, harus kita ikro pada diri, maksudnya ya. Pandanglah wujud nur hidupmu pada napas, udara yang keluar masuk pada hidungmu. Itu napas kita ini, napas kehidupan kita ini nur juga ya, cahaya juga angin itu ya. Nah, itu karena sifat itu, semua sifat itu adalah nur yang disebut Nur Muhammad. Pandanglah nama yang banyak itu menjadi satu nama pada batinmu. Itu pada batin itu ya. Bismillah, dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Itu dengan nama Allah, bismillah itu. Nah, begitu dah. Pandanglah wujud zahirmu yang penuh dengan kegelapan ya, kenistaan, dosa dan kesalahan, kekeliruan, serba salah-salah. Makanya kita hidup ini ya serba salah-salah zahir ini sebenarnya ya. Begitu. Manusia yang setunggal wujud, satu rasa, satu hidup, satu pendengaran, tunggal pelihat dan kalam, tiada pernah merasa ya, disertai dengan pemilik yang hak. Tidak pernah kita merasa bareng dengan hidup itu, dengan Allah ya, dengan roh ya. Yakin yakin, hakul yakin, berkeyakinan sepenuhnya milik Allah, hak Allah segalanya, kepunyaan Allah semua, jangan milik kita, begitu. Itu namanya kita merebut hak ya, merebut kita. Kalau kita sudah merebut, merampok, merampas, mencuri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pencuri yang berat ya. Nah, itu mencuri hak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengembalian hak ya, pengembalian hak kita harus kembalikan hak milik ini ya, yang mutlak. Itulah sembah sebenarnya. Kembalikan hak, itulah sembah sebenarnya. Serah ya, redo, ikhlas, sembah yang tiada habisnya, merasa tiada milik sedikit pun. Nah, itu serah yang tiada berkeputusan itu, sembah yang tiada berkeputusan itu ya, merasa sudah tidak ada milik kita sedikit pun, maka kita merasa buta tuli bisu ya, merasa gila gendang mabuk sebenarnya, zuk, berjumpa dengan hidup itu, begitu maksudnya. Maka butalah mata ini, bisulah lidah ini, matilah jasad ini, keluh kaku tiada berdaya jadinya, lah wala ya. Nah, itu mutu qabla mutu, mautu anta qablal maut, mati sebelum mati, maksudnya ya. Itulah orang-orang yang sampai kepada Tuhannya ya, sampai pengenalannya ya, ma'rifatullah namanya, ma'rifatul haq ya. Allah kenal diri sebenarnya ya, Allah lihat diri ya, Allah segalanya maksudnya ya. Allah pandang diri, Allah dengar diri, Allah atur diri, Allah yang mendirikan dirinya sendiri pada diri, pada alam itu. Allah berdiri dengan sendirinya, begitu. Alif tegak berdiri dengan sendirinya, Allah saja yang wujud. Jangan adakan wujud lain maksudnya ya. Yang hidup, yang bernama, yang berapal pada alam dengan sendirinya, Allah itu, begitu. Roh, nyawa, hati, dan jasad, sifat semua sebenarnya ya. Masukkanlah sifat-sifatnya Allah itu pada diri. Kita harus masukkan pada diri. Barang siapa yang tidak memasukkan sifat pada diri, kafir adanya manusia ya. Kafir adanya manusia kalau kita tidak memasukkan sifat pada diri ya. Sifat Allah meliputi alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Itu sifat semua ya. Hidupnya Allah meliputi segala macam bentuk hidup sebenarnya ya.
Yang baik, yang buruk, yang jelek, yang ganteng, yang cantik, semua itu